Setelah melaporkan serta berembuk dengan ketua RT sekaligus ketua RW setempat, mereka semua beramai-ramai kembali ke rumah milik Cinta dan memutuskan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Batam. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Deli Cinta Sihombing atau yang lebih akrab disapa dengan Cinta, berusia 28 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang tinggal di sebuah rumah, tepatnya di Perumahan Sentral Raya, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Pada tahun 2014, atau tepatnya ketika Cinta menginjak usia 24 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Alfius Agustinus berusia 30 tahun. Setelah resmi menikah dengan pria pujaan hatinya, pada tahun 2015, ia melahirkan seorang anak buah Cinta keduanya. Guna memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, Alfius bekerja di PT Wintermas Offshore Marine Group yang bergerak di bidang jasa pelayanan kelautan lepas pantai. Demi menjalankan kewajibannya di perusahaan tersebut, Alfius terpaksa harus tinggal berjauhan dengan sang istri serta anaknya karena dirinya ditempatkan di Kepulauan Anambas, Riau. Namun ketika Alfius sedang libur bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah agar bisa berkumpul dengan keluarga kecilnya. Meskipun terpisahkan oleh jarak ratusan kilometer, tetapi sepasang suami istri itu selalu menjalin komunikasi dengan baik, sehingga rumah tangga keduanya berjalan baik-baik saja. Menurut pandangan dari para tetangga di sekitar rumahnya, Alfius dan Cinta bisa dikatakan cukup tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Sementara itu, Cinta yang hidup bersama dengan anak semata wayangnya di rumah, terkadang juga merasa kesepian karena harus tinggal berjauhan dengan sang suami tercinta. Guna mengisi waktu luangnya, Cinta memilih untuk eksis di dunia maya. Salah satunya yakni menggunakan aplikasi jejaringan sosial Badoo. Melalui aplikasi tersebut, wanita cantik itu berkenalan dengan seorang pria yang bernama Dedi Purbianto berusia 29 tahun. Diketahui pemuda itu bekerja sebagai seorang bartender di salah satu klub malam di kawasan Batam Center. Namun kasak-kasuk menyebutkan jika pemuda itu juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang pemuas para wanita kesepian alias gigolo. Dalam perkenalan tersebut, Dedi berterus terang kepada wanita cantik itu tentang jati dirinya yang sebenarnya. Perkenalan melalui jejaringan sosial itu kemudian terus berlanjut dengan saling mengirim pesan satu sama lain. Karena merasa tertarik sekaligus cocok dengan pemuda tersebut, Cinta memutuskan untuk menyewa jasa Dedi guna menemaninya menghabiskan waktu dengan tarif sebesar 1,5 juta rupiah. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di sebuah hotel yang ada di kawasan Batam, tepatnya di Hotel Nagoya Inn Batam pada akhir bulan November 2017. Setelah keduanya bertemu, Cinta dan Dedi langsung memasuki salah satu kamar yang telah disewa. Di sana, keduanya menghabiskan waktu untuk berhubungan badan dan saling memuaskan satu sama lain. Setelah puas untuk urusan ranjang, Cinta menyerahkan sejumlah uang kepada Dedi sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan.
Namun saat itu Cinta tidak membayar pemuda tersebut sesuai dengan kesepakatan awal, yakni 1,5 juta rupiah, melainkan hanya 200.000 rupiah saja. Saat itu Cinta beralasan akan memberikan kekurangan pembayaran kencan online itu saat dirinya menyewa jasa Dedi untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya pemuda itu merasa cukup kesal dengan wanita cantik tersebut karena uang pembayaran yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun Dedi memilih untuk mempercayai ucapan dari Cinta. Setelah urusan tersebut selesai, keduanya berpisah dan meninggalkan hotel itu masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Dedi beberapa kali sempat menghubungi wanita cantik itu untuk menagih kekurangan pembayaran yang dijanjikan oleh Cinta. Pada suatu hari, kakak kandung dari Cinta yang bernama Budi Sihombing merasa ada yang aneh. Beliau tidak melihat adik kandungnya yakni Deli Cinta Sihombing, bahkan juga tidak menerima kabar dari sang adik, sehingga menimbulkan kecurigaan dalam benak Budi Sihombing. Karena merasa ada yang tidak beres, pada Kamis 21 Desember 2017, beliau meminta tolong kepada istri serta anaknya untuk mengecek keberadaan dari sang adik di rumahnya. Sang istri serta anaknya yang menerima mandat seperti itu segera berangkat menuju ke rumah Cinta yang berada di perumahan Sentaraya Batu Aji Batam. Sesampainya di sana, mereka lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah milik Cinta, namun tidak ada pergerakan apapun dari dalam sana. Saat itu pintu rumah juga dalam keadaan terkunci rapat, sehingga membuat istri dari Budi Sihombing beserta sang anak menjadi sangat khawatir. Mereka kemudian berinisiatif untuk segera melaporkan kekhawatiran mereka kepada ketua RT serta ketua RW setempat. Setelah melaporkan serta berembuk dengan ketua RT sekaligus ketua RW setempat, mereka semua beramai-ramai kembali ke rumah milik Cinta dan memutuskan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Ketika pintu rumah sudah berhasil terbuka, mereka semua malah mencium aroma busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah, sehingga mereka pun segera masuk dan mencari sumber bau tersebut. Semua orang yang ada di dalam rumah itu terpaksa harus menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan, yang berasal dari atas kasur karena Cinta ditemukan tergeletak tidak bernyawa di atas ranjang yang ada di dalam kamar tidurnya dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Tragisnya buah hati dari pasangan Deli Cinta Sihombing dan sang suami Alfius Agustinus yang saat itu masih berusia 2 tahun berada tepat di samping jasad sang ibunda dalam kondisi pucat dan juga lemah. Salah satu dari perangkat desa yang berhasil masuk ke rumah milik Cinta kemudian segera melaporkan penemuan itu ke aparat kepolisian setempat. Setibanya pihak berwajib di lokasi, mereka segera mengevakuasi anak sematawayang dari korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, beberapa anggota polisi yang lain segera melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti dan menganalisa kasus pembunuhan yang menewaskan Deli Cinta Sihombing. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib diketahui bahwa mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor BP 1661CI dinyatakan menghilang. Selain itu ada beberapa barang berharga lainnya yang ikut raib, seperti ponsel milik korban dan 1 unit televisi LED yang terpasang di dalam kamar Cinta. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun segera mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit untuk proses autopsi. Berdasarkan hasil autopsi diketahui, penyebab kematian Cinta adalah cekikan di leher serta terdapat luka bekas pukulan benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Tidak sampai di situ saja, pihak berwajib juga segera menggali keterangan dari beberapa orang tetangga korban. Menurut keterangan dari salah satu tetangga mengatakan kalau mereka melihat seorang pria yang datang masuk ke dalam rumah milik Cinta pada jam 10 pagi. Penampilan pria tersebut sekilas mirip dengan suami Cinta. Namun keberadaannya di dalam rumah tersebut tidak terlalu lama.
Setelah pria yang mirip suaminya itu keluar, dia langsung membawa mobil milik Cinta dan melaju sangat kencang keluar dari garasi rumah tersebut. Selain itu, masih menurut keterangan beliau, dalam 1 bulan terakhir, ternyata Cinta memiliki pekerjaan sampingan di tempat karaoke. Karena belakangan di dalam rumah tangganya, diketahui Cinta sering bertengkar karena tidak dikirimi uang oleh Alfius. Dengan adanya beberapa keterangan tersebut, aparat kepolisian mulai fokus mencari keberadaan dari suami Cinta. Namun saat itu Alfius tidak diketahui keberadaannya karena ponsel miliknya juga tidak dapat dihubungi. Tapi setelah berkoordinasi dengan pihak kantor yang mempekerjakan pria itu, akhirnya Alfius segera pulang ke Batam setelah mendengar kabar duka yang menimpa istrinya. Setibanya Alfius di rumah, kecurigaan aparat kepolisian yang awalnya tertuju pada bapak 1 anak tersebut akhirnya terpatahkan. Setelah Alfius dimintai keterangan dan dapat membuktikan alibinya saat kejadian pembunuhan itu terjadi. Lantas, siapakah sosok pembunuh perempuan cantik kelahiran Batam tersebut? Aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun harus bekerja lebih ekstra untuk mencari dalang pembunuhan tersebut. Penyelidikan awal dimulai dari pencarian mobil korban yang dinyatakan hilang dari TKP. Diketahui mobil Toyota Rush warna hitam milik korban ditemukan di kawasan Batam Center pada hari Sabtu 23 Desember 2017 sekitar jam 10. Pihak berwajib pun tidak mau membuang-buang kesempatan dan langsung melakukan penyergapan terhadap pengendara mobil yang diduga milik korban. Dari penyergapan tersebut, aparat kepolisian langsung menggiring pria mengemudi mobil itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik, terungkap identitas dari pengemudi mobil tersebut, yakni Dedi Purbianto berusia 29 tahun. Saat penyidik melakukan interogasi terhadap Dedi, dirinya tidak dapat mengelak lagi karena saat dilakukan penggeledahan di rumah kos tempatnya tinggal, ditemukan 1 unit ponsel dan 1 unit televisi LED yang memang diambil oleh Dedi dari rumah korban. Kepada penyidik, Dedi Purbianto akhirnya terus terang jika memang benar dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan kepada ibu 1 anak tersebut. Dari mulut Dedi akhirnya juga terkuak bagaimana kronologi detail tentang pembunuhan itu. Jadi, begini ceritanya. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal bahwa perkenalan antara Dedi dan Cinta berawal dari aplikasi Badoo dan keduanya sudah sempat bertemu dan berhubungan ranjang dengan imbalan sebesar 1,5 juta rupiah. Namun karena pembayaran yang diberikan Cinta hanya 200.000 saja, sehingga Dedi berkali-kali mencoba untuk menghubungi korban untuk membayar kekurangan uang tersebut. Setelah beberapa kali menagih, akhirnya Cinta merespon dan berjanji akan segera membayar utang itu sampai pada akhirnya keduanya pun sepakat untuk bertemu untuk yang kedua kalinya. Pada 20 Desember 2017 sekitar jam 1 malam, keduanya akhirnya bertemu. Deli Cinta Sihombing sengaja menjemput Dedi Purbianto di dekat Hotel Blistuna Batu Aji dan mereka bersama-sama menggunakan mobil menuju ke rumah Cinta di perumahan Sentra Raya. Setibanya di rumah milik korban, Cinta dan Dedi tidak langsung berhubungan intim. Keduanya sempat mengobrol-ngobrol santai di ruang tamu sembari ketawa bercanda bersama dengan anak sematawayang Cinta yang kebetulan saat itu masih terjaga. Bahkan Cinta juga sempat membuatkan Dedi teh manis dan mie instan untuk makan sembari menunggu anak dari Cinta tertidur. Setelah buah hati Cinta tertidur sekitar jam 3 dini hari, keduanya baru masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan dewasa selayaknya suami istri sebanyak 2 kali. Ketika nafsu seksual keduanya terpuaskan, sekitar jam 5 pagi, Dedi sempat meminta untuk dibuatkan kopi kepada Cinta dan perempuan 1 anak itu dengan senang hati membuatkan permintaan dari teman kencannya tersebut. Saat sedang menikmati kopi itulah, Dedi mencoba untuk menanyakan sisa kekurangan uang yang dijanjikan oleh Cinta.
Namun saat itu bukannya memberikan uang tersebut, melainkan kata-kata hinaan yang keluar dari mulut wanita cantik itu. Berdasarkan kata-kata tersebut tentu saja memancing amarah dari Dedi, sehingga emosinya pun tersulut hingga keduanya pun terlibat dalam sebuah pertengkaran. Tak lama kemudian, Dedi mencoba mendekati Cinta, dan dengan sekuat tenaga ia lalu mencekik leher wanita cantik itu selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bergerak lagi. Mengetahui bahwa Cinta telah meninggal dunia, awalnya Dedi sempat merasa panik serta ketakutan. Ia lalu mencoba mencari ide untuk menghilangkan jejak pembunuhannya yang telah dilakukannya. Setelah berpikir-pikir sejenak, ia kemudian bangkit dari duduknya dan mengikat tangan serta kaki dari wanita cantik dengan tali horden. Mirisnya kejadian tersebut dilakukan di depan anak sematawayang korban, meskipun saat itu anaknya sedang tertidur pulas. Setelah itu, Dedi langsung mengambil barang-barang berharga milik Cinta, seperti 1 unit handphone Samsung J5 Prime dan 1 unit televisi LED merek Panasonic. Barang-barang itu kemudian ia masukkan ke dalam mobil Toyota Rush milik Cinta. Tidak lama setelah itu, Dedi segera mengunci pintu rumah dan kabur dari rumah tersebut menggunakan mobil milik korban. Barang-barang hasil curian itu kemudian dibawanya ke rumah kos yang menjadi tempat tinggal Dedi. Dedi Purbianto, berusia 29 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah rumah kos tepatnya di Kecamatan Bengkong, Batam. Diketahui ia sudah pernah menikah dengan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, dan dari pernikahan itu keduanya dikaruniai seorang anak. Namun karena merasa tidak ada kecocokan, biduk rumah tangga Dedi bersama sang istri terpaksa harus kandas di tengah jalan. Keduanya memutuskan untuk berpisah dan bercerai. Setelah perceraian itu, Dedi kemudian menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Yuni dan tinggal bersama di rumah kos itu selama kurang lebih 5 tahun. Diketahui Dedi bekerja sebagai seorang bartender di sebuah klub malam yang ada di kawasan Batam Center. Namun karena dia merasa masih kekurangan secara finansial, akhirnya Dedi memutuskan untuk menjalankan pekerjaan sampingannya sebagai seorang laki-laki pemuas seks untuk wanita-wanita kesepian. Ia memulai debutnya sebagai seorang gigolo melalui aplikasi Badu dan baru memiliki 4 orang pelanggan, termaksud Deli Cinta Sihombing yang merupakan pelanggan keempatnya. Pekerjaan sampingan itu sengaja dilakoni oleh Dedi baru beberapa bulan sebelum tragedi berdarah ini terjadi. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun secara resmi menetapkan Dedi Purbianto sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas semua perbuatannya, Dedi dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Batam. Dalam proses persidangan tersebut, Dedi Purbianto mengakui semua kesalahannya. Saat sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, jaksa menuntut Dedi Purbianto dengan hukum penjara selama 15 tahun. Namun ternyata pada Kamis 18 Agustus 2018, majelis hakim yang memimpin sidang untuk kasus ini memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun kepada Dedi Purbianto. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.